Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah anak-anak ustaz semuanya, kaifa halukum jami'an? Mudah-mudahan anak-anak ustaz seluruhnya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti biasa kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan ini kesehatan kita ini dapat kita manfaatkan dengan sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi rekan-rekan atau saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas seperti biasa kala. Dan selanjutnya Ustaz sampaikan bagi anak-anak Ustaz, sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa kita berdoa kepada Allah dan zikir pagi dan berdoa sebelum belajar. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kemarin anak-anak Ustaz telah belajar yaitu tema 3, subtema 3 dan pembelajaran yang kedua. Dan sekarang kita juga masih yaitu di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, ayo cintai lingkungan. Nah, kemarin PB2, pembelajaran 2, kita telah membahas tentang yaitunya cara menjaga lingkungan yang baik dan benar dan cara membuat montase yang baik dan benar. Nah, sekarang tujuan dari pembelajaran kita adalah ada 2 juga muatan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia, yaitu anak-anak Ustaz mampu menggali informasi melalui kegiatan wawancara. Yang kedua yaitu mampu menyajikan laporan wawancara. Nah, dan yang muatan yang kedua adalah IPA, yaitu anak-anak Ustadz mampu menjelaskan pentingnya penghijauan dan anak-anak Ustadz mampu melakukan praktek nyata untuk melestarikan sumber daya alam. Itulah poin-poin atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk anak-anak Ustadz semuanya yang berada di rumah, tetap jaga kesehatan, perhatikan protokol kesehatan dari pemerintah. Kita selalu berdoa kepada Allah dan tonton video ini sampai habis. Jangan anak-anak Ustadz melihat tugas yang ada di bukunya saja, tetapi selesaikan video ini baru anak-anak Ustadz mengerjakan tugasnya. Baiklah anak-anak Ustadz semuanya, kita lanjutkan pembelajaran kita. Silakan anak-anak Ustadz buka buku tema 3-nya yaitu halaman 111. Boleh anak-anak Ustadz lihat di bukunya, boleh perhatikan video ini dengan baik. Ayo menulis. Ambillah hasil laporan wawancaramu, lanjutkanlah pekerjaanmu untuk membuat laporan. Setelah selesai, perlihatkanlah kepada teman sebelahmu, mintalah masukan darinya. Bacalah kembali laporanmu, setelah diperbaiki, sampaikan kepada gurumu. Nah, sebelumnya, anak-anak Ustadz itu telah belajar cara membuat pertanyaan yang baik dan benar. Dan anak-anak Ustadz telah belajar tentang apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan wawancara, apa-apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan ketika sedang melakukan wawancara, dan apa saja hal-hal yang kita lakukan setelah melakukan wawancara. Dan kita sudah belajar juga tentang format menulis laporan hasil wawancara. Nah, tugasnya anak-anak Ustadz pada saat sekarang ini, anak-anak Ustadz adalah langsung terjun langsung untuk membuat laporan hasil wawancara. Nah, temanya anak-anak Ustadz boleh tentang tumbuhan dan hewan di sekitarku atau sekitar kita. Anak-anak Ustadz boleh profesi uminya, boleh profesi abinya, dan lain-lainnya. Terserah anak-anak Ustadz. Pokoknya di lingkungan keluarganya saja. Kita tidak perlu untuk mencari contohnya ke masyarakat-masyarakat lain untuk dengan keadaan pada saat sekarang ini. Dan tugas ini Ustadz tunggu, yaitu karena kita belajar ini hari Selasa, berarti Ustadz tunggu hari Selasa besok. Jadi Ustadz kasih waktu seminggu untuk menunggu hasil format penulisan laporan hasil wawancaranya. Nah, persiapkanlah terlebih dahulu pertanyaannya, waktunya, tempatnya dengan umi dan abinya. Next, selanjutnya anak-anak Ustadz masih perhatikan halaman 111. Merawat tumbuhan dan hewan termasuk perilaku cinta lingkungan. Sudah beberapa bulan ini, Ibu Siti mengeluhkan lahan kosong di belakang rumahnya yang tidak terawat. Ia bingung karena tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dengan lahan miliknya. Ayah Siti pun mengusulkan untuk menanam tanaman di lahan kosong tersebut. Ibu Siti langsung tersenyum mendengarkan ide itu.
Sebelahnya, halaman sebelahnya 112. Menurutmu, tanaman apa ya yang dapat ditanam di lahan kosong di rumah kita? Ayo kita cari tahu. Ayo membaca. Lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang, apalagi jika lahan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tidak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu. Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Misalnya, tanaman obat, kencur, kunyit, dan jahe. Ibu Siti pun mengetahui bahwa lahan kosong di rumahnya dapat ditanami tanaman obat. Siti dan ibunya kemudian membuat jadwal penyiraman tanaman obat mereka. Jadi anak-anak Ustadz, kalau di rumah ada lahan kosong di perkarangan atau di belakang rumahnya, silakan dengan salah satu untuk penghijauan lahan, yaitu dengan cara menanam tumbuh-tumbuhan obat, tanaman obat seperti kencur, kunyit, dan jahe. Simak informasi berikut. Anak-anak Ustadz perhatikan halaman 112. Di situ ada kencur, ada kunyit, ada jahe. Di sini dijelaskan tentang apa itu manfaat kencur, kunyit, dan jahe, di mana tempat bisa kencur itu hidup, kunyit itu hidup, dan jahe itu juga hidup. Silakan anak-anak Ustadz baca dan perhatikan di buku temanya. Baik, selanjutnya anak-anak Ustadz buka halaman bukunya yaitu halaman 113. Ayo berdiskusi. Mari simak cerita petualangan berikut. Merawat tumbuhan dan hewan. Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu dengan Pak Jajak. Pak Jajak memiliki kebun dan peternakan. Siti pun mengajak ayah ibunya berkunjung kembali ke sana. Di kebun Pak Jajak, Siti menemukan beberapa tanaman obat, di antaranya lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Di sana juga ada hewan ternak yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Mereka diajak Pak Jajak berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Siti juga melihat Pak Jajak menyirami tanamannya. Menurutnya hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Pak Jajak juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan. Siti gembira sekali dengan pengalaman berkunjung ke kebun dan peternakan Pak Jajak. Ia ingin segera berbagi cerita tersebut bersama teman-temannya di sekolah. Setelah mengetahui informasi tentang cara merawat tumbuhan dan hewan, Siti semakin sadar pentingnya kedua hal tersebut. Perilaku merawat dan melestarikan tumbuhan dan hewan merupakan sikap peduli lingkungan yang dapat kamu lakukan. Menurutmu, cara apa lagi yang harus dilakukan untuk mencintai lingkungan, tumbuhan, dan hewan? Diskusikanlah dengan seseorang temanmu contoh-contoh lain sikap mencintai lingkungan. Nah, untuk cara mencintai tumbuhan dan hewan itu sangat banyak. Bisa anak-anak Ustadz melihat di lingkungan anak-anak Ustadz sendiri. Bisa lihat ditanya kepada orang tuanya bagaimana kita cara untuk mencintai lingkungan, baik itu tumbuh-tumbuhan dan hewan. Nah, tugas anak-anak Ustadz untuk hari ini adalah halaman 114. Coba anak-anak Ustadz lihat. Ada peta pikiran di bawah ini. Silahkan anak Ustadz cari cara mencintai tumbuhan dan hewan. Boleh peta pikirannya kayak gini, boleh dengan cara kreasi dari anak-anak Ustadz yang menarik dan baik, boleh seperti ini juga boleh. Mungkin hanya itu materi kita pada hari ini. Jadi kesimpulan dari materi pada hari ini yaitu yang pertama, anak-anak Ustadz bisa membuat laporan hasil wawancaranya dan anak-anak Ustadz mengetahui cara mencintai tumbuhan dan hewan yang baik dan benar. Sekian, terima kasih. Silakan kumpulkan tugasnya pada waktu yang telah ditentukan oleh Ustadz dan Ustazahnya. Syukron. Ustadz akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.